Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Deni Pangestuti SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara beserta strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga tegas mengatakan bahwasannya untuk mendidik anak atau murid dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Murid adalah bagian dari alam, maka murid harus dituntun dan berkembang sesuai kodrat alam. Dengan kata lain, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan untuk kodrat zaman berkaitan dengan segala bentuk isi dan irama, yakni terkait muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, guru harus membekali murid dengan keterampilan sesuai dengan zamannya agar mereka dapat hidup, berkreasi, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Pendidik layaknya petani atau tukang kebun kehidupan. Dalam kaitan ini, Bapak Ki Hajar Dewantara mencontohkan pohon kelapa sebagai analoginya. Ia mengatakan bahwa pohon kelapa dapat tumbuh di mana-mana, di tanah datar, di pegunungan, di tepi laut, atau di tempat lain. Di mana-mana tumbuhnya pohon kelapa adalah sebagai pohon kelapa, tidak akan berganti sifatnya itu. Akan tetapi, pohon kelapa di pegunungan berbentuk kecil dan tidak berbuah. Di tanah datar, pohonnya menjadi pohon yang agak besar dan berbuah. Sedangkan di tepi laut, pohon kelapa itu biasanya tumbuh dengan amat suburnya. Disinilah dapat kita saksikan bahwa segala keadaan yang mengelilingi pohon kelapa tadi sangat mempengaruhi seluruh hidup tumbuhnya. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat memilih tempat, tidak dapat pula menyesuaikan tumbuhnya secara sengaja dengan alam dan zamannya guna memperbaiki hidup tumbuhnya. Sebaliknya, manusia berkuasa untuk menetapkan apa yang baik atau yang buruk bagi hidupnya. Begitu pula untuk menyesuaikan segala apa yang mengenai hidup tumbuhnya dengan alam dan zaman yang mengelilinginya. Selanjutnya adalah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, strategi yang pertama adalah dengan mengetahui peran kita sebagai guru dalam menuntun dan mengarahkan murid dalam pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai fasilitator, di mana guru harus mampu menyediakan kemudahan-kemudahan bagi murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peran guru sebagai pembimbing. Guru harus bisa membantu murid mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah sebagai penyedia lingkungan. Guru harus berupaya menciptakan lingkungan yang menantang bagi murid agar melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan filosofis Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara,
pendidikan harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam hal ini adalah merdeka batin dan mampu menjadi anak yang mandiri, yakni merdeka lahir. Dalam praktiknya, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar berdasarkan potensi dan karakteristiknya masing-masing menurut prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibutuhkan pelibatan guru dalam menuntun dan memberikan arah kepada murid agar mereka tidak keluar dari batas nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodratnya atau kehilangan arah dan nantinya akan berdampak membahayakan bagi diri mereka. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, berikut ini akan saya sampaikan berbagai bentuk implementasi pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah saya. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan mengkonstruksi pengetahuannya dengan caranya masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi kognitif dan sosialnya. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis digital, literasi, dan pembiasaan baik di sekolah. Implementasi yang keempat adalah kegiatan pembiasaan karakter seperti sholat berjamaah, infak harian, dan literasi sastra maupun agama. Yang kelima adalah pembelajaran yang tidak terpaku hanya di ruang kelas dalam mendukung peran guru sebagai penyedia lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah pembelajaran melalui kegiatan berbagi kepada sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kita sebagai pendidik. Terima kasih. Salam calon guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.